Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan ibu di pertemuan matematika hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dalam video ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, anak-anak, apa sih yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Nah, sudah tahu ya, hari ini kita akan membahas apa tuh? Ya, membahas persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Nah, dari sini ibu punya beberapa contoh soal. Kita mulai dari contoh pertama. Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Tentukan bilangan tersebut. Oke, kalimatnya kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Nah, yang diminta berapa sih bilangan tersebut? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di pembahasan berikut. Kita dengerin dengan seksama ya. Oke, kita ke contoh 1. Nah, tadi kan sudah baca soalnya ya. Nah, dimana soalnya adalah kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Berapakah bilangan itu? Ada kalimat yang diulang, yaitu bilangan. Dan ini yang diminta di soal. Siapa sih bilangan ini? Nah, bilangan ini kita misalkan dengan variabel ibu ambil X. Ya, kita misalkan dulu bilangan itu sebagai X. Kemudian sangkut pautkan ke soal. Kuadrat suatu bilangan. Berarti kuadrat itu artinya pangkat 2. Kalau ibu tulis X kuadrat, karena kuadrat suatu bilangan dikurangi, berarti dikurang 4 kali dari bilangan tersebut. 4 kali dari si X sama dengan min 3. Paham ya? Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan tersebut sama dengan min 3. Nah, yang diminta berapakah X-nya, berapakah bilangan tersebut? Oke, kalau kita lihat ini sudah bentuk persamaan kuadrat karena salah satu variabelnya berpangkat 2. Oke, tinggal kita rapikan menjadi X kuadrat min 4X. Min 3-nya pindah luas, berarti jadi plus 3 sama dengan 0. Masih sama kayak cara biasanya. Kita pakai cara ambil yang paling mudah itu faktorisasi. Seperti biasa, tentukan A-nya, B-nya, C-nya. A-nya berapa? 1. B-nya min 4. C-nya 3. Oke, dari sini seperti biasa gerak dari C sama si B. Berapa dikali berapa hasilnya 3, dan berapa ditambah berapa hasilnya min 4. Perkalian 3 cuma 1. 1 kali 3. 1 tambah 3. 1 kali 3 sudah benar. Tapi 1 tambah 3 hasilnya bukan negatif 4. Artinya apa? Kalau C-nya positif, B-nya negatif, coba salah satunya min, atau boleh dua-duanya min. Min kali min plus, sudah benar. Min 1 tambah min 3, benar hasilnya min 4. Maka jawabannya adalah seperti biasa, karena A-nya 1 di sini cukup X saja sama dengan 0. Yang pertama X-nya min 1, yang kedua X-nya min 3. Ini X1, ini X2. Kita pisah
Sini ya Ibu tulis ya. X min 1 sama dengan 0. Satu lagi yang ini. X min 3 sama dengan 0. Kalau ini X1 berarti ini X2. Maka bilangan itu min 1 pindah ruas jadi 1. Yang ini X2 pindah ruas min 3 jadi 3. Jadi untuk menjawab soal yang tadi, bilangan itu adalah bisa 1 atau 3. Sampai sini paham ya? Oke, itu tadi pembahasan untuk contoh nomor 1. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua pada paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 30. Oke, jumlah 2 buah bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukanlah bilangan tersebut. Nah, seperti tadi, mari kita lihat pembahasannya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Silakan dibaca lagi soalnya. Ibu bacain ya, kalian nanti bisa diulang. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 30. Jumlahnya katanya 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, katanya hasil kalinya nilainya 200. Tentukan bilangan tersebut. Oke, tadi di soal disebut ada 2 bilangan. Ibu misalin aja ada si X sama si Y. Tapi kalau jumlah berarti berubah, ini jadi X tambah Y sama dengan 30. Nah, kalau udah dapat ini harus dimisalkan salah satu. Misalnya Ibu ambil berarti X itu sama dengan Y-nya harus dipindahin 30 dikurang Y misalnya. Misalnya Bu, boleh nggak saya pakai X1, X2? Silahkan. Ibu pakainya X sama Y. Nah, terus hasil kali, berarti hasil kali dari si X sama si Y. X dikali Y sama dengan 200. Nah, tadi kan sudah kita misalkan X-nya itu 30 kurang Y. Ingat pelajaran saat substitusi. Berarti X yang ini diganti menjadi yang ini. Ganti X-nya 30 kurang Y dikurung ya, dikali Y sama dengan 200. Ingat perkaliannya 30 kali Y 30 Y, kemudian Y kali Y kuadrat, tandanya min, sama dengan 200. Oke, Y-nya negatif, boleh dong Ibu pindahin ke ruas sebelahnya biar Y-nya positif. Oke, kita tulis dulu sama dengannya seperti ini. Ini akan kita kosongkan, berarti di sini nggak ada angka, itu nilainya 0. Nah, min Y pindah ruas jadi Y kuadrat. 30 Y yang awalnya positif pindah ruas menjadi min 30 Y. 200 kan tetap di sebelah kanan, berarti tandanya tidak berubah, plus 200. Sudah berbentuk bilangan kuadrat? Udah. Nah, kalau bentuknya kayak gini, silakan nolnya bisa dipindahkan ke belakang. Y kuadrat min 30Y plus 200 sama dengan 0. Sama seperti tadi, A-nya berapa? 1. Karena A-nya 1, Ibu tulis ya.
kita ke B langsung sama ke C. B-nya min 30, C-nya 200. Ayo, kira-kira berapa nih? Berapa dikali berapa? Berapa ditambah berapa? Perkalian 20, 10, perkalian 200 maksud ibu ya. 10 kali 20. Mungkin nggak jadi 30? Oh, ternyata mungkin. Ya. Sini ibu tarik 10 sama 20. Sudah benar 200. Tapi kalau 10 tambah 20, benar min 30? Enggak. Mirip gak sama yang tadi? Mirip ya, berarti ini dua-duanya negatif. Min kali min hasilnya plus. 10 kali 20, 200. Utang 10, utang 20, utangnya tetap 30. Berarti dari sini dapat kita tuliskan Y, karena variabelnya Y sama dengan 0. Yang ini min 10, yang ini min 20. Yang ini Y min 10 sama dengan 0. Yang ini Y min 20 sama dengan 0. Berarti ini Y-nya sama dengan 10, pindah ruas ya. Kalau negatif pindah ruas menjadi positif. Maka dua bilangan tadi adalah 10 dan 20. Sampai sini paham? Teman-teman paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh 2 sudah kita bahas. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lihat dulu apa nih contoh berikutnya. Nah, sudah contoh 1 dan contoh 2. Kita masih ada lagi. Contoh ketiga. Sebuah persegi panjang memiliki lebar sama dengan panjang dikurangi 3. Jika luas persegi panjang tersebut 340 cm persegi, tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Kalimatnya diperhatiin. Jika memiliki lebar sama dengan panjang dikurang 3. Oke, mulai memikirkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, oke, kita ke pembahasan videonya. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Mana soalnya adalah sebuah persegi panjang memiliki lebar sama dengan panjang dikurang 3. Jika luas persegi panjang tersebut 340 cm persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Di sini lagi-lagi kita harus bisa mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematikanya. Nah, di awal tadi memiliki lebar, berarti tulis langsung. Ya. Nah, memiliki lebar, langsung tulis lebar, dilambangin L kecil, sama dengan panjang dikurang 3. Oh, langsung panjang, nanti lambangnya P dikurang 3. Jadi dari sini kita punya L sama dengan P dikurang 3. Jadi poinnya ya. Kemudian, jika luas persegi panjang sama dengan 340 cm persegi. Nah, masih ingat rumus luas persegi panjang? Rumusnya panjang kali lebar sama dengan 340. Sama seperti soal nomor 2. Contoh nomor 2. Di sini kita sudah punya
L sama dengan P kurang 3. Berarti ganti L yang ini menjadi P kurang 3. Yang ini nggak berubah, tetap P. Kali itu bisa ditulis titik, dikali L. P kurang 3, dikurungin biar nggak salah, sama dengan 340. Kalikan satu persatu, P kali P, P kuadrat, kemudian P kali 3, 3P, tandanya min, sama dengan 340. Nah, bentuk yang ini kita rapikan, gue tulisin ya. P kuadrat min 3P sama dengan 340. Oke, 340 nya silakan dipindah. P kuadrat min 3P, positif pindah ruas jadi negatif 340 sama dengan 0. A nya 1, berarti nggak masalah. B nya min 3, C nya min 340. Nah, angkanya lumayan besar. Kalau kalian jeli dan sudah tahu perkalian berapa kali berapa yang nilainya segini, pasti tahu. Ya, ini berapa dikali berapa nilainya min 340, dan berapa ditambah berapa hasilnya min 3. Oke, ini lanjutannya. Nah, di sini min 340. Kalau kalian sudah hafal perkalian berapa sih? Simpan aja dulu nolnya. Berapa dikali berapa hasilnya 34. Nah, ibu punya nih 340-nya. Ibu ingat itu perkalian 34. 17 dikali 2. Nah, karena ada nolnya berarti ini 17 kali 20. Jika ini dijumlahkan, dan di sini kan negatif ya, berarti salah satunya akan negatif, pasti hasilnya min 3. Kita tulis dulu. 17, 20. 17, 20. Kira-kira yang mana yang negatif biar hasil yang di atas ini negatif? Jelas yang lebih besar. Min. Nah, dari sini ini variabelnya P, berarti nulisnya P sama dengan 0. Yang satu plus 17, yang satu min 20. Oke, berarti P sama dengan min 17. Oh iya, seperti biasa ya. P tambah 17 sama dengan 0. Sedangkan yang ini P kurang 20 sama dengan 0. Nah, kira-kira yang mana sih yang digunakan? Ini P sama dengan positif pindah ruas min 17. Kalau yang ini P sama dengan 20. Ini P1 berarti ini P2. Coba secara logika. Mana yang memenuhi untuk sebuah panjang? Mungkin nggak panjang itu negatif? Nggak mungkin, berarti ini tidak kita gunakan. Maka dapat diperoleh panjangnya sama dengan 20. Kalau panjangnya 20, masukin ke permisalan tadi. Oke, di sini tadi kita punya lebar itu sama dengan panjang kurang 3. Berarti lebar sama dengan 20 dikurang 3. Hingga lebar sama dengan 17 cm. Panjangnya tadi 20 cm. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal contoh terakhir. Oke. Tadi sudah dibahas sampai dengan contoh 3. Nah, sampai sini kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan aja. Bisa di classroom ya,
biar terlihat siapa yang aktif. Kita lihat satu contoh terakhir. Contoh 4, jumlah kuadrat dari dua bilangan genap positif yang berurutan adalah 580. Tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di videonya. Dipahami lagi ya. Oke, contoh terakhir, contoh keempat. Ibu bacakan lagi ya. Jumlah kuadrat dari dua bilangan genap positif yang berurutan adalah 580. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, di sini kita fokus ke kalimat bilangan, dua bilangan genap positif berurutan. Kita coba lihat bilangan genap. Mulai dari angka genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kita belum tahu nih dua angka yang genap ini angka berapa aja. Di sini kita harus misalkan dulu. Misalkan 2 ini sebagai A. Berarti untuk dapat 4 ini, betul nggak A ditambah 2? Tadi 2 ini kita anggap sebagai A. Jadi untuk 4 itu A tambah 2, artinya 2 ditambah 2. Jadi kalau yang ini A ditambah 6, A ditambah 4, dan seterusnya. Berarti kalau ada dua bilangan genap positif, nah, dua bilangan genap berurutan gitu ya, positif berurutan, jelas A sama A tambah 2. Nggak jauh beda dengan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau si 1 kita anggap A, berarti 3 itu A tambah 2. Untuk ganjil dan genap, permisalannya sama. Kita misalkan A dengan A tambah 2. Paham? Jadi yang ini yang kita pakai. Biar paham dulu dari mana datangnya. Udah paham? Baru masuk ke soal. Jumlah kuadrat dari dua bilangan genap. Jumlah kuadrat. Nah, artinya gimana itu? Artinya ini dikuadratin ditambah ini dikuadratin. A kuadrat ditambah A plus 2 dikuadratin, jumlahnya sama dengan 580. Oke, kalau misalnya nanti nggak paham, coba diulangi lagi kalimatnya pelan-pelan. Oke, jumlah kuadrat, gitu ya. Itu artinya A kuadrat ditambah A tambah 2 kuadrat. Masih ingat pelajaran kelas 7? Aljabar. Oke, kalau ibu punya A tambah 2 kuadrat, berubah jadi apa? A kuadrat tambah, nah ini yang di tengahnya kita kosongin dulu, fokus belakangnya, 2 pangkat 2 berarti 4. Untuk tengahnya, lihat ya, 2 kali 2, 4. 4 dikali A, 4A. Berarti kalau kita punya A tambah, misalnya ibu ambil 4, di A kuadrat ditambah belakangnya 4 pangkat 2, 16. Tengahnya 2 kali 4, 8 kali A, 8A, dan seterusnya. Oke, kita butuh A tambah 2. Udah ada nih jawabannya ya. Jadi dari sini A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 4A
ditambah 4 sama dengan 580. Kita rapikan. A kuadrat tambah A kuadrat, 1 apel tambah 1 apel gitu. Bukan A pangkat 4, tapi 1 apel tambah 1 apel, berapa apelnya? 2 apel, berarti 2 A kuadrat ditambah 4A ditambah 4, 580 pindah ruas, jadi min 580 ini sama dengan 0. Maka terapin lagi, 2A kuadrat tambah 4A plus 4 min 580. Artinya 580 dikurang 4 berapa? 576. Min 576 sama dengan 0. Ini akan kita sederhanain. Oke, Ibu hapus dulu ya ini. Oke, ini kita tulis ulang di atas. 2A kuadrat tambah 4A min 576 sama dengan 0. Ini kan A-nya, A kuadratnya nilainya 2. Kalau dilihat dari semua angkanya, bisa nggak disederhanain? Kita sama-sama bagi 2. Nah, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Silakan disederhanakan. Oke, kita bagi 2. 2 bagi 2 kan 1, berarti tinggal A kuadrat. 4 bagi 2, 2A. Min 576 dibagi 2. Berapa ya? 576 bagi 2. 4, 17 bagi 2. Oh, lebihan. 8, 16, 288. Min 288 sama dengan 0. A-nya udah nilainya 1. Oke, berarti kita butuh B sama C. B-nya nilainya 2, C-nya min 288. Nah, angkanya gede ya. Ini memang PR banget mencari faktornya. Oke, berapa nih perkalian 288? Kalau dijumlahin hasilnya 2. Coba ya, Ibu ambil 16, kan katanya angkanya genap dan berurutan. Coba Ibu ambil belasan. Kalau 16 pasangannya 18. Atau bisa 16 sama 14. Kita coba ini dulu. 6 kali 8, benar lah, belakangnya 8. 1 kali 8 tambah 4, 12, 6, 1. 8, 8, 2. Wah, ternyata hasilnya pas. Dan kalau misalnya di salah satu negatif, benar nggak hasilnya 2? Iya. 16 sama 18. Kira-kira yang mana yang negatif ya? Coba kalau min 16 dikali min 16 dikali 18. Udah benar. Min 16 ditambah 18. Benar? Benar. Berarti faktorisasinya min 16 sama 18. Kalau Ibu tulis karena di sini A, kita pakai A sama dengan 0. A min 16, A plus 18. Yang ini A min 16 sama dengan 0. Ini A plus 18 sama dengan 0. Maka A yang ini pindah ruas jadi 16. Yang ini A sama dengan min 18. Kira-kira yang mana yang dipakai untuk memenuhi soal? Coba diingat tadi soalnya. 2 bilangan genap positif. Ini negatif. Berarti ini tidak digunakan atau tidak memenuhi. Maka kita gunakan 16. Maka 2 angka yang berurutan, tadi kan angkanya A sama A plus
2. Jadi kalau ini 16 tambah 2, 18. Sehingga dua bilangan tersebut adalah 16 dan 18. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tadi kan udah ya pembahasan untuk contoh 4. Mudah-mudahan dari keempat contoh tersebut anak-anak ibu semuanya bisa paham. Oke, jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Oke, anak-anak, sekian dulu materi dari ibu. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, dan maaf jika ada kata-kata yang sulit untuk kalian cerna. Oke, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu. Tetap semangat ya belajarnya di rumah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.